Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kelas matematika peminatan. Kali ini kita masih membahas tentang masalah yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi trigonometri. Di antaranya adalah yang akan kita bahas hari ini adalah tentang titik stasioner. Ya, sekarang kita perhatikan salah satu grafik fungsi trigonometri. Ini Ibu ambil fx sama dengan sin x ya. Kalau kita perhatikan, di sini kan banyak sekali titik-titik yang berada pada kurva, ya. Kalau dia banyak sekali titik-titik pada kurva ini, maka banyak sekali juga garis yang menyinggung kurva, gitu ya, garis yang menyinggung kurva. Tentunya dia memiliki kemiringan yang berbeda-beda, ya. Nah, dan ada di antara mereka yang kemiringannya ini sama dengan atau kemiringannya mendatar, ya. Nah, kemiringan mendatar ini terletak pada lembah dan puncak gunung. Ya, kalau ini katakan lembah, ini gunungnya, gitu ya. Ya, jadi garis singgung yang mendatar ini terletak di sini. Maka titik-titik saat garis singgungnya mendatar seperti ini, ya, ini dikatakan sebagai titik stasioner. Stasioner, ya. Titik-titik yang berada seperti ini disebut titik stasioner. Jadi, titik stasioner ini terjadi pada saat gradiennya sama dengan 0. Karena gradien ini bisa dicari dengan menggunakan turunan, berarti titik stasioner ini terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Nanti titik stasioner ini berupa pasangan titik koordinat ya, tentunya ya, x, fx ya. Ini kan titik ya, berarti dia berupa pasangan titik x, fx. Namun, sekali lagi, titik stasioner terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Baik, kita masuk ke jenis-jenis titik stasioner. Kita ulang lagi, kita review lagi ya. Ini kan ada 4 ya, ada 4 titik stasioner, ada titik balik maksimum, ada titik balik minimum, ada titik belok negatif, ada titik belok positif. Ini sebenarnya sudah dipelajari waktu kalian kelas 11 ya. Titik balik maksimum ini terjadi kalau sebelumnya dia berupa fungsi naik, lalu dia berupa fungsi turun, ya. Ini titik stasionernya, gitu ya. Nah, titik balik minimum ini terjadi pada saat sebelumnya dia fungsi turun, lalu dia berubah jadi fungsi naik. Jadi ada perubahan fungsi, gitu ya. Nah, titik belok negatif ini terjadi jika fungsi sebelumnya turun, lalu dia turun kembali. Ya, maka di sini dikatakan titik belok negatif. Sementara titik belok positif terjadi jika sebelumnya dia fungsi naik, lalu dia fungsi naik kembali. Dan fungsi naik, fungsi turun ini kan sudah dipelajari bagaimana cara mencarinya atau menentukannya, ya. Baik, kita masuk ke contoh soal saja biar bisa lebih dipahami. Nomor 1, tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x tambah sin x untuk x berada di antara 0 sampai 2π. Kalau kita menentukan titik stasioner, berarti kita harus mencari pasangan titik koordinat x, fx. Ya, sementara titik stasioner ini tadi terjadi pada saat f aksen x ini sama dengan 0, gitu ya. Oke, kita turunkan fx-nya, turunan dari x itu kan 1, turunan dari sin, ini cos ya, berarti tambah cos x, harus sama dengan 0 ya. Ya, kita sederhanakan, berarti ini cos x sama dengan negatif 1. Berarti ini cos x sama dengan nilai cos yang ekivalen dengan negatif 1 ini sama dengan cos 180 ya. Oke, kita selesaikan ke sini. Berarti ini x sama dengan 180 ditambah k kali 360 ya. Atau x sama dengan negatif 180 ditambah k kali 360. Kita ambil k-nya 0, maka kita dapatkan x-nya adalah 180.
atau karena ini intervalnya dalam V, maka ini kita rubah menjadi sama dengan V, gitu ya. Nah, kalau K-nya 1 ini sudah melebihi batas interval ini ya. Kalau sekarang untuk yang ini, kalau K-nya 0, ini hasilnya negatif 180 di luar interval yang ditentukan. Sekarang kita ambil K-nya 1, berarti nilai X-nya sama dengan negatif 180 ditambah 1 kali 360 ya sama 180 atau sama dengan V ya. Nah, berarti kita tentukan selanjutnya nilai stasionernya. Pada saat X-nya sama dengan V, maka nilai stasionernya adalah, ya kita substitusi ke fungsinya, berarti X ditambah sin X, ya berarti X-nya tadi V, sin V itu berarti 0 ya, berarti V tambah 0 sama dengan V. Sehingga kita buat kesimpulan, titik stasionernya itu adalah V, V gitu ya. Sekarang kita tentukan jenis titik stasionernya. Kita buat garis bilangan, ini sumbu X. Jadi ini mewakili sumbu X. Ini 0, ini V. Ini kan tadi titik stasioner terjadi pada saat X sama dengan V ya. Jadi tulis 2V. Ya. Sekarang kita ambil titik uji, kita akan tentukan apakah dia fungsi naik atau fungsi turun. Ambil titik uji. Ambil titik uji. Misalnya ambil X-nya berapa di sini? Pakai derajat ya, biar lebih mudah ya. Ambil misalnya X-nya 90, ya berarti kita substitusi kemana? Ke turunan, betul. Kita substitusi ke turunan. Ya, berarti ini 1 ditambah cos 90. Cos 90 itu berapa? 0, berarti ini 1 ya. Ini nilainya lebih dari 0, jadi positif ya, berarti ini fungsi naik. Kita sekarang ambil X-nya sama dengan 270 ya, 270. Karena di sini ada ini ya nilai satunya. Nah, kita cari nilai-nilai yang mudah dicari ya. 270 berarti ini 1 ditambah cos 270 ya. Cos 270 ini kan sama saja dengan cos 90 ya. Berarti ini juga hasilnya 1 ya, karena cos 90. Karena cos 270 ini sama dengan cos 90, berarti ini hasilnya juga 1, lebih dari 0. Berarti ini juga fungsi naik. Nah, kalau dia fungsi naik, lalu ini adalah titik stasioner, lalu dia fungsi naik kembali, tadi kesimpulannya apa? Maka titik ini adalah titik belok, betul, positif ya. Sehingga kita buat kesimpulan, P, V, dia merupakan titik belok positif. Begitu. Baik, kita masuk ke soal yang berikutnya. Tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x kurang 30 untuk x berada di antara 0 sampai 180. Kita cari turunan dari ini, ya. Turunannya f aksen x sama dengan 0 ya, karena tadi titik stasioner terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Turunan dari sin 2x min 30 ini turunan dari 2x min 30 itu kan 2 ya, turunan sinnya itu adalah cos, ditulis lagi sudutnya 2x min 30 harus sama dengan 0, berarti ini sama saja dengan cos 2x min 30 sama dengan 0. Baik, kita selesaikan. Ini menjadi cos 2x min 30 sama dengan cos berapa yang hasilnya 0? 90. Berarti ini hasilnya 2x min 30 sama dengan 90 ditambah K kali 360 ya. Atau
2X kurang 30 sama dengan min 90 ditambah K kali 360. Sekarang kita selesaikan satu persatu. Ini sama saja dengan 120 tambah K kali 360. Atau X sama dengan 60 ya, dibagi 2 ini ya. Tambah K kali 180. Kita ambil K-nya sama dengan 0, maka kita akan memiliki X sama dengan 60 ya. Tapi kalau K-nya 1, ini sudah melebihi batas interval yang ditentukan di sini ya. Sekarang kita kerjakan yang ini. Ini disederhanakan menjadi 2X sama dengan min 60 ditambah K kali 360. Atau X sama dengan min 30 ditambah K kali 180, karena dibagi 2. Kita ambil K-nya 0, maka kita akan punya X sama dengan 150. Tapi kalau K-nya kalau K-nya 1, maaf. Kalau K-nya 1 ya ini ya. Kalau K-nya 1, X-nya 150, tetapi kalau K-nya 0, ini kan negatif 30, ini sudah di luar batas interval. Baik, sehingga untuk X sama dengan 60, ya, maka nilai stasionernya adalah, berarti ini kan sin, masuk ke sini ya, 2 kali 60, 120 dikurangi 30. Berarti ini kan sin 90. Sin 90 itu 1. Ya. Untuk X sama dengan 150. Berarti F 150. Berarti sin 150 kali 2. 300 dikurangi 30. 270. Berarti ini sin 270. Itu sama saja dengan negatif sin 90 ya. Berarti sama saja dengan negatif 1. Sehingga titik stasionernya adalah berapa? 60 derajat, 1 dan 150, negatif 1. Ini cara menentukan titik stasioner. Tapi bagaimana ya kalau misalnya di sini ditambahkan pertanyaan tentukan jenis titik stasionernya ya. Tadi untuk soal yang ini diketahui titik stasionernya itu berapa? Titik stasionernya tadi kan berapa? 60,1 ya. Dan 150 derajat, min 1 ya. Maka untuk menentukan jenis titik stasionernya, kita buat garis bilangan, ini sebagai wakil dari sumbu X. Kita tuliskan di sini 0 sampai 180 kan ya. Kita tuliskan titik-titik X-nya 60. 60. Di sini berarti 150 ya. Maka kita ambil titik uji untuk 3 interval ini. Boleh salah satu, boleh kalau yang ini. Beda dengan soal nomor 1 ya. Kalau nomor 1 kan fungsinya tadi X ditambah sin X ya. Kalau nomor 1, ini fungsinya ada fungsi aljabar, tapi ini mah fungsi trigonometri semua gitu ya. Jadi ini boleh diambil salah satu saja sebagai titik uji. Ambil misalnya X sama dengan 30, maka kita substitusi ke turunannya, karena kita akan menentukan apakah di sini fungsi naik atau fungsi turun, ya. Tadi turunannya adalah tadi turunannya adalah 2 cos, berarti 2 cos 2X min 30 ya. Berarti ini 2 cos 60 dikurangi 30. Atau sama dengan 2 cos 30. Cos 30 itu pasti positif. Positif kali 2, positif ya. Ini naik gitu ya. Nah, karena ini fungsinya trigonometri utuh ya. Trigonometri. Tidak ada seperti soal di nomor 1, ada fungsi aljabarnya, ini X ya. Maka ini bisa simpulkan untuk interval selanjutnya dia turun, lalu dia naik, begitu. Ya.
Karena kalau trigonometri kan periodik, dia selalu berulang antara gunung, lembah, begitu ya. Maka kita bisa menentukan untuk titik stasioner 60,1 ya, maka ini adalah titik apa ini? Kalau naik terus turun, titik balik maksimum ya. Tetapi kalau untuk yang 150 derajat, min 1, ini turun, naik, berarti ini titik balik minimum. Begitu ya, kalau ditanyakan jenis titik stasionernya gitu ya. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.